Rapat maju. Ayo panitia. Ya, ada petugas. Mari, Bapak-bapak silahkan merapat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Pokoknya kalau ingin tenang, kata kuncinya qalbun salim. Selalu berusaha keras memiliki hati yang bersih. Mau tahu rahasianya hati bersih? Ya, kalau tidak mau tahu tidak apa-apa. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja. Ada beberapa teknik supaya hati kita berusaha bersih dan enak dalam bergaul. Jadi gimana supaya kita baik kepada orang? Ini tentang hati kepada makhluk, ya. Jadi salah satu teknik supaya kita merasa, ada dua. Satu, supaya kita merasa nyaman, tenang, dan yakin terhadap pertolongan Allah. Yang pertama adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Caranya adalah dengan banyak menafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, biasanya kita itu menjadi gelisah karena memikirkan apa yang kita inginkan. Harusnya yang kita pikirkan itu apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Kalau kita fokus dengan apa yang Allah karuniakan, nanti jatuhnya itu syukur. Dan ini sangat enak ke hati kita tuh. Kalau kita senang bersyukur, efeknya adalah ditambah karunia. Nah, hari-hari yang kita jalani ini justru lebih banyak memikirkan apa yang kita inginkan. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, tentu boleh. Tapi jangan sampai kufur nikmat. Pokoknya kalau hati sudah tidak enak, gelisah, tidak nyaman, nah biasanya kita melupakan apa yang Allah berikan. Coba ketika lihat nyamuk, ya Allah, alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Padahal nyamuk dengan kita sama-sama tidak milih. Dia jadi nyamuk bukan karena ingin jadi nyamuk, kita jadi orang bukan karena ingin jadi orang. Lihat nyamuk kita bisa syukur, karena nyamuk tuh berat. Mencari nafkah jiwanya terancam. Kita mencari nafkah tidak seperti nyamuk, kita tidak terancam. Berapa banyak nyamuk yang tewas ketika sedang mencari nafkah, sedang makan, jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang gugur ketika sedang makan, kita mah nggak ada yang ngancam. Selesai makan juga tetap terancam, diburu. Coba bayangkan kalau kita mau makan terancam, lagi makan terancam, selesai makan terancam. Ya kan? Berapa banyak nyamuk yang tewas di tangan kita sesudah makan atau sedang makan atau sebelum makan. Mati. Selesai dikejar. Jadi lihat nyamuk, ya Allah, alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Lihat binatang sama, lihat pohon sama, untung bukan kita yang jadi seperti itu. Lihat sekarang dunia ini banyak orang-orang yang belum mengenal Islam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya Islam.
Coba kalau saya ada di satu tempat yang orang tua tidak Islam, lingkungan tidak Islam, tidak ada masjid, tidak ada yang ceramah, gimana nasib saya? Benar? Lihat yang sudah Islam tapi menderita, kita bersyukur terhadap keadaan kita. Saya dengar di Uighur itu laki-laki dan perempuan dipisahkan dari rumah-rumah itu. Dan lelaki yang komunisnya itu masuk ke rumah-rumah dan tinggal dengan istri serta anak perempuannya milik muslim. Demikianlah diperlakukan. Ya kita harus mendoakan, prihatin, saat yang sama kita harus syukur ini. Diberikan keamanan, kenyamanan, jangan lupakan itu, ya kan? Kita bisa di rumah, lihat saudara kita di Suriah mencari makan saja luar biasa susahnya. Lihat di Palestina, yang pagi sahur di dunia, bukanya katanya di akhirat karena terbunuh. Jangan lupakan bahwa kita bisa nikmat ini harus kita syukuri nih. Kita bisa mendengar ilmu, ini syukuri. Tidak semua umat Islam dapat akses ilmu. Apalagi Bapak Ibu bisa beribadah di masjid. Ya, tidak banyak yang berada di masjid subuh, benar? Tidak mudah untuk melangkah ke masjid. Perjalanan terberat itu perjalanan ke masjid. Ada yang kuat lari, jogging, 10K, lari 10 km ke masjid 20 meter tidak kuat. Ada yang kuat mengangkat beban, tapi mengangkat diri untuk ke masjid tidak sanggup. Jadi kita ke masjid ini tidak dengan meremehkan orang yang belum ke masjid. Kita ke masjid dengan syukur, ya Allah, Engkau kuatkan saya ke masjid. Makanya nanti kalau mau milih kepala daerah, lihat yang paling kuat ke masjid tidak. Karena tapi saya lihat dia Jumatan, kalau Jumatan berarti Islam. Kalau dia tidak Jumatan sama sekali, ya berarti belum Islam. Kalau lelaki ngaku Islam tapi tidak pernah Jumatan, ya dia hanya mengaku saja. Karena salah satu alat ukurnya sholat Jumat. Nah kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuh di masjid. Kalau ingin lihat lelaki solehah, lihat yang sholat subuhnya di rumah. Untung saudara jantan ya. Gimana kalau ibu-ibu ke masjid, apakah ibu-ibu soleh? Kalau wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau lelaki ini di masjid. Tunanetra pun kalau mendengar azan ke masjid. Itu waktu dianjurkan Rasulullah SAW. Lanjut. Jadi syukur. Nah makin banyak ingat karunia Allah. Lihat apapun kita bisa ingat apa yang Allah berikan. Lihat yang sakit, alhamdulillah badan kita sehat. Betul? Lihat yang menderita, kita diberikan nikmat. Makin banyak kita melihat pemberian Allah, termasuk ditutupinya aib, ditutupinya dosa, ditutupinya kekurangan dan kesalahan kita. Ini pun merupakan satu yang harus kita syukuri. Karena ini pun bagian dari karunia Allah nih, tidak disegerakan balasan dari Allah terhadap dosa kita. Benarkah? Kan orang tidak ada yang tahu sholat kita tidak khusyuk. Allah tahu. Allah tahu setiap lirikan mata, astagfirullahaladzim. Allah tahu semua yang kita sembunyikan, astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah kita harus syukuri juga itu. Masih ditutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan. Nah, kita
Kita jarang memikirkan tutup karunia Allah ini. Yang kita pikirkan justru aib orang yang bukan urusan kita. Orang yang sangat sibuk dengan aib orang lain, maka dia biasanya lupa kepada aibnya sendiri. Halo, kenapa ini jadi pada stres begini? Alhamdulillah. Lanjut ini. Oleh karena itulah, ingat karunia Allah, setiap makan dimudahkan, lihat pakaian, akses ilmu. Orang yang fokus dengan apa yang Allah berikan, rasakan tenang hidup ini. Tenang, syukur, hamdallah, dan makin ditambah nikmat oleh Allah. Makanya kalau gelisah-gelisah, langsung fokus kepada karunia Allah dan menyebut hamdallah. Begitulah kalau kita ingin tambah yakin kepada rahmat Allah, fokusnya kepada apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita ingin takut kepada Allah, fokusnya kepada dosa kita. Aduh, saya itu ahli maksiat, sholat enggak khusyuk, tahajud jelek, saum juga hanya saum perut, ngaji jarang, giliran ngaji enggak ngerti, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Nah, itu akan membuat kita pedih, tapi pedihnya tuh pedih yang akan membuat kita galau, tapi galaunya tuh galau yang sehat, galau yang akan menentramkan. Beda dengan melihat kesalahan orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain, kita jadi nggak enak dan makin berbuah keburukan pada diri kita. Kalau kita ingat kepada keburukan kita, lalu tobat, kita akan gelisah, sedih, malu, tapi akan berbuah kebaikan. Begini contohnya, kalau kita takut ke makhluk, kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi kalau kita takut ke Allah, kita akan mendekat. Nah, takut ke Allah itu kalau kita ingat dosa dan jadinya mendekat. Nah, mendekat ke Allah itulah yang bikin tenang. Halo? Ini beda dengan mengingat takut ke makhluk. Kalau enggak ingat ke Allah, kita menjauh. Nah, saudaraku sekalian, itu bab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tenang seperti itu. Ingat kemurahan Allah, ingat dosa kita. Jadi yang bikin gelisah, ingat keinginan yang belum ada, ingat sesuatu yang belum sampai, dan tidak ingat ke dosa. Itu yang bikin gelisah. Karena si dosa itu sendiri menggelisahkan, kecuali kalau kita tobat. Ini kan punya dosa tidak sih? Nah, dua, sekarang gimana kepada makhluk? Kalau kepada makhluk, kalau kita ingin enak bergaul, harus senang juga mengingat jasa kebaikan kepada kita. Seorang anak itu cenderung durhaka kepada orang tua ketika melihat kekurangan orang tua. Tapi seorang anak cenderung akan lembut hatinya kepada orang tua, bahkan ingin berbakti, bahkan ingin berbuat yang terbaik ketika berhasil menafakuri kebaikan-kebaikan orang tua kepada dirinya. Benar? Jadi keahlian kita untuk menafakuri orang-orang yang jadi jalan kebaikan dari Allah untuk kita, itu adalah kunci bagi orang yang ingin hidupnya tenang dan bisa berbuat baik. Ini hadirin, kalau kita ingat kebaikan, kita jadi merasa hutang budi. Jadi ingin balas budi. Jadi kebaikan, ingat kebaikan, kita jadi hutang budi, ingin balas budi. Nah, sedangkan semua ini wilayah ahli syukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi makin kita ingat kebaikan, makin kita berbuat baik, makin ditambah oleh Allah.
Nah, yang bikin orang luka adalah ketika kita sibuk dengan keburukan orang lain kepada kita, versi kita. Karena belum tentu orang itu buruk. Kayak bisul, ada yang belai, kan nggak kelihatan bisulnya. Apa kabar? Wow, marah dia. Kamu menzolimi saya. Ada dia benar-benar ngebelai tangan. Karena bisulan aja. Atau dulu saya pernah salaman, merasa teraniaya. Padahal orang salaman biasa. Kenapa? Karena asam urat di sini lagi bengkak. Apa kabar? Begitu. Kita merasa tersakiti karena kitanya yang punya penyakit. Nah, hadirin, orang yang tidak bisa tobat adalah orang yang merasa dizolimi. Misalkan ada orang yang ngebohong kepada kita. Kita sibuk dengan merasa dia tuh berbohong. Dia membohongi saya, itu nggak bisa tobat. Beda lagi kalau begini, atau ginilah. Kita kecopetan, dasar copet kurang ajar. Dia mengambil dompet saya, fokus ke dia. Panas di sini. Balikan begini, dia copet. Tapi kenapa saya yang kecopetan? Ini karena saya jarang sedekah. Karena saya tidak bayar zakat, karena saya juga suka menunda bayar gaji karyawan. Astagfirullah. Beda tuh hadirin. Suami saya mengkhianati saya. Gak tobat. Sibuk segede gini. Gak akan keluar air mata tobat. Ada juga keluar air mata derita. Ya. Dan kalau kita menangisi masalah, tidak pernah jadi tenang, tambah gelisah. Semua ini karena keburukan saya. Saya belum jadi istri yang baik. Saya menuhankan suami. Saya sibuk mengurus diri tapi tidak sibuk mengurus suami. Saya tidak berkhidmat dengan benar. Amanah tidak saya tunaikan, makanya ini menimpa saya. Keluar air mata, tapi air obat. Beda dengan air mata marah seperti tadi. Nah, kalau keluar air mata tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ayo, mari kita fokus kepada kebaikan, kelebihan orang. Dan fokus kepada kekurangan, kesalahan diri. Ini yang menenteramkan. Jangan sampai fokus kepada kekurangan orang dan fokus kepada jasa diri. Ini nggak akan bahagia. Padahal saya, nah itu nggak bahagia. Saya dulu yang membiayai, saya yang mengajak dia. Udah ini. Saya yang bakal menderita. Monggo kalau sudah senang sibuk melihat jasa diri, kebaikan diri, monggo selamat menderita. Jadi kita nggak akan bahagia. Kenapa nggak bahagia ya? Kalau ingat kebaikan diri, ya jelas Allah nggak suka, sebab kita tuh tidak bisa berbuat baik kecuali Allah yang menolong. Benar? Dia tuh anak yatim, saya yang membiayai. Nah, ini udah ngaku-ngaku. Itu anak yatim dapat biaya tuh dari Allah. Kita diuji jadi jalan. Itu rahasianya. Kita diuji jadi jalan, sampainya rezeki anak yatim. Kalau kita ngaku-ngaku, Allah tahu, Allah nggak suka, kasih saja galau di hati. Yang enak sih, lakukan, lupakan. Sudah, tidak usah diingat-ingat. Dan bukan kita yang berbuat baik, Allah. Kalau kita ngaku-ngaku, gelisah saja. Kenapa gelisah? Allah kasih gelisah.
Kalau kita melupakan kebaikan kita, Allah catatkan itu jadi amal kita. Makanya kalau ingin hati tenang, lupakan kebaikan-kebaikan diri, fokus kepada kesalahan diri. Ingat kebaikan orang, lupakan kekurangan dan kesalahan orang ke kita. Maafkan sing besar maaf sebagaimana kita ingin dimaafkan orang. Benar? Silakan Ustaz, ada yang akan dibacakan? Yes, ada 2 ayat. Surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, itu surat An-Nisa ayat 79 ya. Silakan. Berikutnya surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Al-Insan ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, dan berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Nah, begitulah hadirin. Mau hidup tenang, fokus kepada apa yang Allah berikan. Tenang saja, apa yang akan Allah berikan gak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita pasti ketemu, apa yang tidak Allah berikan tidak akan ketemu. Orang yang paling menderita adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya, pasti apes. Tenang. Tentang pilkadal ini, pemilihan kepala daerah secara langsung, ini saya sekarang sedang banyak ditanya orang, wah ATMH kemana nih, di tiap ini juga mengeluarkan, satu ngeluarin potret A, satu ngeluarin statement AA. Duh, itu teh semuanya nggak ada yang pakai izin. Karena AA ini posisinya adalah mendukung calon yang soleh, gitu. Silakan cari sendiri. Ini dapat sekarang di nomor ini ada pernyataan, di nomor yang lain ada potret, ya. Ada yang lagi begini keluar angka 1, ya. Ada yang ngomong 4, tulis angka 4. Semuanya didagangin. Adalah begini. Yang jelas saya tidak langsung mendukung satupun calon, ya. Tetapi memang punya kecenderungan di hati. Tetapi kami sama-sama baik, saudara akidah, maka teman-teman yang akan milih lebih jernih lah, ya. Yang penting imannya teguh, akidahnya bersih. Jangan sampai musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ada lihat salah satu
wakil atau apalah gitu, yang agak sedih nih. Beliau ini lebih suka kepada ya yang beda dengan akidah kita. Tapi selebihnya saudara-saudara bisa lihat sendiri. Nggak nyebut nama, nggak nyebut nomor. Ini juga jari itu, hati-hati ya. Nggak nyebut nama, nggak nyebut nomor. Sekarang serba salah hadirin. Dadah juga ada, nomor 3 tahu. Hati-hati, nomor 1. Serba salah sekarang jari ini. Termasuk warna baju juga. Saya harus nyari yang pas ini. Kalau enggak dianggap kampanye. Yang jelas ya, AA tidak bagian dari partai manapun, tidak menjadi juru kampanye dari pihak manapun, karena AA ingin sekali bahwa pilkada ini sehat, pilkada ini damai. Carilah yang paling kuat imannya. Bagaimana cari orang yang kuat imannya? Ya didengar, makanya diperhatikan track recordnya. Apakah dia kalau lelaki mah agak gampang melihatnya itu, kalau istiqomah sholat subuh di masjid, nah itu sudah salah satu ciri ya. Ada salah satu yang misalkan, wah dia mah nggak mau Jumatan juga, jarang, ya udah nggak usah dipilih. Walaupun ngaku Islam, tapi kalau sudah tidak Jumatan ya berarti bukan sungguh-sungguh ke Islamnya. Yang selalu di masjid, yang mulutnya sangat sering menyebut nama Allah dengan penuh kelezatan. Jadi bukan nama Allahnya tuh dibuat, tapi spontan dari hatinya tuh keluar. Mungkin tidak sesempurna yang ideal. Ada 3 kan kriteria kalau mau punya teman dekat. Tuh nyebut 3 gak bisa. Ada kumaha tuh ya, jadi serba salah. Mudah-mudahan pilkada cepat berlalu. Saya jadi serba salah, nyebut angka salah, nggak disebutin, ndak pengen nyebut. Ada ya, masa jadi begitu ceramahnya? Awalnya sebagai pengganti nomor 1 kepada yang awal itu kalau ketemu itu jadi ingat Allah. Ini paling bagus nih. Kalau kita ketemu seseorang, kemudian jadi ingat Allah, nah ini udah ciri-ciri, berarti orang tersebut ingat Allah terus. Karena perkataannya, sikapnya bakal spontan mengaitkan ke Allah. Selanjutnya, pengganti nomor 2. Selanjutnya, kalau bicara, jadi ilmu ke kitanya yang manfaat. Dan yang penghujung, yaitu kalau melihat perilakunya jadi ingat akhirat. Carilah yang terbaik di antara yang baik-baik ini ya. Begitu? Para rusing. Ini coba yang punya saya jangan dipakai kampanye juga ini. Halo, ini ada kelompok rindu dan asik. Saya rindu dengar ceramah AA, itu nomor 1. Ini asik ceramahnya. Pokoknya mah akur lah ya. Ada yang akur enggak? Yang mana yang akur? Enggak ada kan? Aduh bahaya nih, kalau setiap kata-kata dipakai oleh kandidat saya nggak bisa ngomong kan? Oh gitu, namanya apa? Jadi akur, salah dewa ya tuh. Damai ada nggak yang punya damai? Cinta ada nggak? Pokoknya masing, masa jadi kayak gitu? Hadirin sekalian, inilah episode duniawi ya. Yang paling penting adalah dalam pilkada ini jangan sampai jadi dosa. Betul? Gara-gara apa dosa? Gara-gara ngebohong, janji palsu, atau bergibah, atau memfitnah. Jabatannya tidak lama, dosanya yang bakal lama. Dan yang kedua, yang paling penting, jaga ukhuwah. Karena wajib hukumnya. Kalau pilkada mah ya hanya berapa tahun. Masa gara-gara pilkada di rumah jadi berantem suami istri, kakak adik jadi nggak akur, dengan tetangga jadi nggak damai. Saya lagi nyari kata-kata yang tidak ada. Gak boleh hadirin.
Ya, tenang, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ditentukan surat Ali Imran ayat 26. Inilah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah yang menentukan, hadirin. Nanti kalau Allah menentukan ini yang bakal menang, nanti ada jalannya menang. Tapi dan menang kalah mah nggak ada, sama saja. Yang menang asli itu yang niatnya lurus, yang caranya benar. Walaupun nggak kepilih tetap menang di sisi Allah. Yang kalah itu yang niatnya salah, caranya salah. Walaupun dia menang dia tetap kalah. Ya, semuanya bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Yang mulia ma inna akramakum indallahi atqakum. Jangan abu-abu. Saya nggak abu-abu, hadirin. Gini hadirin, ulama yang lain berpendapat, ya ulama kan berbagi tugas. Ada yang jadi politikus, ada ulama yang tegas, punya pilihan, ada ulama yang bagian menjaga supaya tetap semuanya dalam kedamaian, ada ulama yang bagian mendoakan, bagi-bagi tugas. Kalaupun tidak mengatakan sesuatu secara langsung bukan berarti mengkhianati, enggak, ada bagian ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian di sini, ada yang bagian tersembunyi. Saudara malah tidak tahu guru saya, ya guru saya malah mendoakan terus supaya saya benar dan membimbing, itu tidak dikenal, ada bagian-bagian. Ya, nah bagian AA adalah bagaimana nih supaya umat ini bisa tetap akur. Itu keluar lagi akurnya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, nah kan harus ada di bagian ini. Silakan Ustaz, enak nih ceramah kayak gini mah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tuh, kalau sekarang katakanlah lagi rada ada selisih dikit, nah kan tidak salah kalau saya bagian yang wa aslihu baina akhwaikum, benar? Ada bagian yang menjaga supaya ini tetap bisa suasananya damai, gitu. Kan semuanya saudara kita, benarkah? Gitu ya. Tos tong ribut wae. Silakan kawan-kawan, ini hari Ahad ya. Kepada sahabat-sahabat di Malang, di kota Malang, insya Allah siang ini ya berangkat ke Malang, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa
di masjid, sebentar. Pokoknya ada di sebuah masjid. Sebentar ya, maaf. Karena informasi ini harus disampaikan. Sebentar, tenang. Nah, ini dia. Di lokasi Geraha Cakrawala Universitas Malang. Perkiraan hadir 6.000 orang dari lintas agama. Oh, ini yang di Malangnya ya, di Cakrawala. Ini tenang. Ali mana jadwal, tenang ya, beri itu tenang ya. Nah, tempatnya itu di sebuah tempat. Di mana Ali? Lalu pada hari Senin paginya, subuhnya di sebuah masjid, silakan cari sendiri. Mana ini jadwal teh? Punten ya. Oh, jam 5 pagi di Al-Ikhlas Malang, kening banyak teh. Dan jam 9 pagi di Perum Permata Jingga. Wah, kalau pusing di Malang, dawelah di Jakarta di Masjid Bank Indonesia ya, pada malam hari Senin. Ada yang nanya, capek nggak sih berangkat sana sini? Capek Acep ya. Kalau badan mah pasti ada batasannya. Yang paling penting bahagia, seneng nyenengin orang, seneng bisa jadi jalan ilmu gitu. Baik, penelpon silakan. Yang mau naik sepeda, jadwal pagi ini naik sepeda dari Geger Kalong ke Eko Pesantren. Dari sini 6:30, monggo gabung. Yang dari Cimahi atau dari Garut, silakan dari sana naik sepeda ke sini. Dari sini naik sepeda sampai ke Eko Pesantren, 45 menit, tergantung. Ada yang 45 menit, ada yang sejam, ada yang tergantung sepedanya ya. Yang berat tuh sepeda roda 3. Yang agak lama tuh biasanya sepeda campur dorong. Lalu jam 7-an di atas 7.30 berkuda. Yang mau ikut berkuda di Darussunnah silakan hari ini ya. Maksimal sampai jam 9 di atas. Silakan sama-sama. Bayar enggak? Atuh enggak usah mikirin bayaran, itu masalah harga diri ya. Makanya mayar segala ya. Yang bayar tuh kalau pakai sepeda orang nyewa bayar. Ada makan-makan ada di warung di sana ya. Jadi gimana bayarannya tergantung yang dimakan atuh hadirin. Harga diri hadirin. Coba siapa yang ingin dikasih kaos gratis, Cung? Santri kenapa nggak mau dikasih gratis? Hatinya mah mau. Ini santri apa ini? Warna-warni begini? Diklat lanjutan. Pelatih ini bukan? Oh iya, bagus. Baik, alhamdulillah. Silakan penelepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya, tidak terdengar. Maaf sebentar, ini mungkin suara di masjidnya terlalu kecil. Ya silakan. Baik Bu, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA membaca dalam beberapa rujukan
Ada yang mendahulukan saum hutang wajib, kenapa? Karena takut keburu mati. Ada juga bahkan istri Rasul tuh mendahulukan yang sunnah saja. Kalau tidak salah baca begitu ya, karena Syawal itu tidak akan ada di bulan selain Syawal. Sedang membayar hutang itu bisa di yang lain. Tinggal pilih saja Bu, yang mana ya? Begitulah. Ini ada pendapat dari Ustadz Adi Hidayat bagi yang tidak akan memilih. Anda boleh sepakat tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya saat Anda tidak memilih, orang-orang yang liberal ikut memilih, yang sekuler ikut memilih, yang lesbi ikut memilih, homoseksual memilih. Kertas suara mereka lebih banyak mereka saja nanti yang memegang kekuasaan. Aneh, bila Anda tidak memilih tapi Anda wajib taat kepada yang tidak dipilih. Yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang yang buruk. Artinya ikutlah memilih. Jangan sampai nanti orang-orang yang tidak punya komitmen kepada Allah, kepada agama, mereka memilih. Yang komitmen ke Allah tidak memilih, nanti yang jadi penguasanya mereka. Nah, kita patuh ke mereka. Gimana ini ya? Memilih enggak, patuh iya. Iya kan? Nanti kalau mereka yang tidak beriman ke Allah atau tidak punya komitmen ke Allah menjadi dominan, mereka mengeluarkan aturan, kan kita harus patuh kepada aturannya. Mendingan kita pilih orang-orang yang ingat ke Allah, yang berakhlak baik, sehingga aturannya yang kalaupun kita patuhi membuat kita jadi dapat kebaikan. Jadi yang tidak milih memang harus siap nanggung nanti ya. Kalau dia tidak memilih, nah, kita akan patuh kepada orang yang salah, nanti bisa salah. Manfaatkan walaupun satu suara ya. Karena Allah sekarang sudah mulai bagi-bagi tuh. Ada yang bagi-bagi gini aja menurut saya, kalau kita nggak ngarep-ngarep terus ada yang ngasih, terima, tapi jangan dicoblos nomornya, cirian, uangnya dikemanain, sedekahkan ya. Kalau ragu ini ya udah sedekah, asal jangan ngarep-ngarep dikasih. Kita lagi diam tiba-tiba ada yang ngasih telur, ada yang ngasih uang, nggak ngarep-ngarep, terima, cirian, oh ini nomor sekian, saya nggak akan milih karena dia menghina saya seharga telur. Dia menghina saya 50 ribuan. Kasihin uangnya ke yang lebih memerlukan. Cirian nomornya. Paling itulah saran saya di antara saran-saran lainnya. Ya, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita putusan. Baik, kita kembali mengajak Anda untuk bergabung berinteraksi pada pagi hari ini sahabat LK menggunakan layanan telepon interaktif kami di 022 2017076 022 2017076 atau bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa pergunakan kode area kami di 6222201707. Nampaknya masih menunggu. Lebih rileks deh, nadanya yang enak ya, tenang, jangan ya, jangan nyambung, baik jangan baik gitu. Juga jangan terlalu baik ini juga jadi lebay ya. Baik, sudah ada yang bergabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Nur Ali di Bekasi. Baik, alhamdulillah, silakan Pak Nur. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Yang jelas Pak, siapa saya ini Pak Nur Ali? Iya, saya ini siapa? Betul. Iya, Pak. Saya tuh
Pak Nur Ali, ya benar. Saya tuh ingin nelpon itu udah bertahun-tahun tapi baru terlaksana sekarang. Masya Allah, semuanya ada waktunya Mas. Betul. Ayo tuh Pak Nur Ali, semua orang menunggu kata-katamu. Jadi gini aja saya yang bertanya sekarang ya. Halo, Pak Nur Ali ini di Bekasi kan? Alhamdulillah. Mau nanya apa Mas? Saya cuma bingung itu masalah Bingung mau nanya apa? pilkada itu kita bersikap seperti apa, Pak? Nyoblos Mas, nyoblos. Kalau pas dicoblos dia nggak aman terus kita harus berbuat seperti apa? Makanya nyoblosnya pakai pikiran jernih, pakai hati, pakai istiqoroh dan lillahi ta'ala ya, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita niatnya udah baik, dengerin dulu atuh ya. Niatnya baik, caranya benar, nanti terserah ke Allah ya. Berarti tugas kita udah selesai, betul? Caranya adalah masuk ke ruangan ya, coblos. Tapi harus keluar lagi dari ruangan itu Mas ya. Ya. Nah kalau ada yang ngasih barang-barang, uang, terima, sedekahkan. Dan kalau niatnya menyuap atau apa money politik, nah itulah ciri-ciri yang tidak bagus, jangan dipilih gitu ya. Kalau dia menawarkan sesuatu, Pak, semacam program kesehatan dan sebagainya itu bagaimana? Ya bagus, kalau program kan belum jadi. Bukan hanya program kayak kartu ini dan itu gitu kan kita seakan-akan dicuap dengan itu, Pak. Itu apa? Kartu tuh Mas, ada kartu gapleh, kartu domino, kartu penduduk. Hah? Gini Mas, kalau orang punya program, kalau jadi ya nggak apa-apa, namanya juga program dan belum tentu jadi ya orangnya, betul? Berarti kita nggak ngambil hak orang lain atau hak mereka, Pak. Waduh, nggak ngerti Mas. Iya. Mas. Iya. Jadi kita gimana nih Pak Iya begini, ngobrol kayak gini rada tegang juga Mas. Mas Ali. Salam aja Mas buat tetangga ya. Udah berapa lama dengar radio ini Mas? Sudah berapa lama dengar radio? Udah lama, Mas, dari tahun 92, ah. Bahkan saya pernah ke Bandung ke tempat AA. Emang 92 saya udah siaran ya? Oh udah? Kolbu dan udah di RCTI, ah. Oh iya 90 Mas. Iya, saya tuh udah ke sana ke tempat foto sama AA. Oh ini tuh Mas Ali yang dari Bekasi ya? Ya itu, ah, mudah-mudahan ya bisa berlanjut terus selama-lamanya penyejukan untuk umat ini, ah. Iya Mas. Katanya sekarang mau dibilang anti Pancasila lah, apalah. Mudah-mudahan kita dengan drama AA ini bisa menyejukkan semuanya, ah. Iya Mas, udah gabung belum dalam relawan Isra? Belum, ah, baru mau daftar kemarin itu yang lewat WA itu, ah. Ya sabar ya Mas ya, nanti akhir. Sabar atuh Mas ya. Hah? si, si Mas mah saya lagi ngomong udahan. Ya udahlah nggak apa-apa hadirin. Tiap orang punya gaya masing-masing. Mas. Pas siapa namanya tadi tuh? Nama yang bagus ya. Masya Allah. Semoga dimuliakan Allah dunia akhirat. Termasuk yang mendengar dan mengaminkannya. Ya silakan penelpon terakhir. Kembali kami mengajak Anda sahabat MQ untuk bergabung berinteraksi menggunakan layanan telepon interaktif kami di 022 201 7076 022 201 7076. Alhamdulillah Anda sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tong galak atuh tenang. Bu siapa namanya? Teh Popon. Kop. KO Teh Kakak ya, silakan. Silakan Teh Kokom. Ngasih itu apa? Teh Kokom teh tunanetra. Ada yang ngasih Quran Braille. Oh, Teh Kokom tunanetra, ada yang ngasih Quran Braille, tapi tidak ada yang membimbingnya sehingga belum bisa membacanya. Harus bagaimana? Harus bukan Qurannya, Teh Kokomnya harus cari pembimbing ya. Kata siapa? Sudah gitu belum dicoba? Tenang Teh Kokom, minta ke Allah supaya didatangkan guru. Nah Allah kan tahu hati Teh Kokom teh gimana, ini ada Qurannya tapi saya nggak bisa bacanya, takdirnya nyambung telepon ini. Nah sekarang mudah-mudahan didengar oleh teman-teman yang punya keahlian mengajarkan Braille, Quran Braille. Teh Kokom di mana tempatnya? Ya di Cibuntu Barat. Nanti Teh Kokom minta dicatatkan nomor teleponnya ke operator MKFM ya. Kita carikan solusinya. Begitu Teh Kokom? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Ingat bahwa tidak ada yang kebetulan. Bagus kalau acara ini bisa menjadi ajang silaturahim, saling mengenal, saling membantu. Insya Allah ke depan kita akan lebih maksimalkan bagaimana silaturahim ini tidak seperti kerumunan. Lihat semut kerumun, tapi kalau dayup ya, nah jangan. Kita harus jadi sebuah sinergi ya, berkumpul dan saling memberikan kemampuannya sehingga jadi kekuatan. Betapa banyak orang yang duduk di masjid, satu nyari kerjaan, yang di sebelahnya pengusaha yang lagi nyari karyawan, tapi tidak ada komunikasi, tidak bertukar informasi dan data. Nah ini yang harus kita lakukan. Berapa banyak yang di sebelah kiri sedang cari jodoh, di sebelahnya bapak-bapak sedang cari menantu, duduk dua-duanya diam, pada dua-duanya dalam pencarian. Kata yang sebelah teh, ya Allah saya tuh ingin punya menantu ahli masjid, ada di sebelahnya. Yang satu lagi, ya Allah mudah-mudahan calon istri saya keluar dari keluarga ahli masjid. Eta si bapak di sebelahnya, masalahnya nggak komunikasi dan tidak ngasih data. Harusnya assalamualaikum Pak, saya lagi nyari mertua. Yang kesalahannya di mana? Satu, kita kurang membiasakan berkomunikasi, merusak akhlakul karimah, dan jangan sampai merusak ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani episode ini sebaik-baiknya. Ikut memilih semuanya ya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo. Salat sunnah ya. Allahu Akbar.